Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk melihat dan mencermati sebuah pemberitaan ya, soal kasus yang menjerat Bapak Roy Suryo ya, mantan Menpora di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Roy Suryo ini dilaporkan oleh Ketua DPP Dharmapala Nusantara ya, Kevin Wu, ke Bareskrim terkait dengan penyebaran foto editan stupa Candi Borobudur yang berwajah Bapak Presiden Jokowi ya. Penyebaran foto stupa editan tersebut kemudian menimbulkan reaksi dari komunitas Hindu yang kemudian dilaporkan ya oleh Ketua DPP Dharmapala Nusantara tersebut, dilaporkan ke pihak Bareskrim ya. Uploadan atau unggahan dalam Twitternya Roy Suryo @krmt_roysuryo2. Laporan dari Ketua DPP Dharmapala ini terregister dalam laporan polisi nomor LP_B_293 Romawi 6 2022 SPK Bareskrim ya. Ini tanggal, kalau nggak salah tanggal berapa ini, tanggal 20 Juni kalau tidak salah, pokoknya bulan Juni lah. Bapak Roy Suryo dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 156A KUHP. Jadi dugaan pelanggarannya adalah ujaran kebencian berbau sara dan dihubungkan dengan penistaan agama ya, penistaan agama, penodaan agama yang dilakukan ya, diduga dilakukan oleh Bapak Roy Suryo. Teman-teman sekalian, setelah beberapa minggu pelaporan tersebut ya, setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian kalau tidak salah kemarin melalui konferensi persnya ya, atau keterangan dari pihak Bareskrim yang kemudian perkara ini dilimpahkan ke pihak Polda Metro Jaya, itu menyampaikan bahwa perkara yang menjerat Bapak Roy Suryo sebagai terlapor dalam dugaan tindak pidana penistaan agama dan ujaran kebencian berbau sara itu telah masuk ke dalam tahap penyidikan. Artinya dari penyelidikan masuk ke tahap penyidikan. Teman-teman sekalian, sederhananya kalau penyelidikan itu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mengumpulkan istilahnya full bucket lah, menentukan, kemudian nanti menyimpulkan apakah perkara yang diselidiki ini ditemukan unsur pidananya atau tidak. Dan kemarin pihak penyelidik telah mengambil kesimpulan bahwa unggahan editan foto stupa Candi Borobudur yang bergambar wajah Presiden Jokowi itu ditemukan adanya unsur tindak pidana. Artinya naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Teman-teman sekalian, ketika perkara itu sudah naik ke tahap penyidikan,
kesimpulan adanya dugaan tindak pidana, tentu langkah berikutnya adalah mencari siapa pelakunya, mencari tersangkanya. Sederhananya seperti itu. Jadi penyidikan itu mencari siapa pelaku tindak pidana. Kalau penyelidikan menentukan apakah laporan ini masuk dalam jenis laporan yang ada dugaan tindak pidananya, itu penyelidikan. Kalau penyidikan, ketika sudah disimpulkan ada unsur tindak pidana, langkah berikutnya adalah mencari pelaku atau tersangkanya. Sederhananya seperti itu. Teman-teman sekalian, sebagai sebuah pengetahuan ya, mungkin teman-teman sekalian yang tidak bergelut di bidang hukum ya, tidak mendalami persoalan hukum, tetapi mungkin seringkali mendengar istilah P21, P19, P18. Itu sebenarnya adalah kode-kode administrasi dalam penyidikan perkara pidana ya. Jadi itu kode-kode administrasi perkara pidana. Jadi P itu sebenarnya dimulai dari P1, P2, P3, P4 sampai kalau tidak salah P52 lah. Sampai segitu panjangnya aja, banyak banget gitu. Yang mungkin yang sering kita dengar itu ada istilah P21, pelimpahan berkas perkara dan tersangkanya ke kejaksaan ya, dari penyidik ke kejaksaan ke pihak penuntut begitu. Jadi itu kode-kode administrasi penanganan perkara pidana. Dan ketika kemarin disimpulkan hasil penyelidikan itu ditemukan adanya tindak pidana, itu artinya sudah naik ke tahap penyidikan. Itu kalau dalam kode administrasi itu P5, laporan hasil penyelidikan. Kemudian yang selanjutnya itu nanti P6 ya. P6 itu laporan terjadinya tindak pidana. Jadi sudah masuk ke tahap penyidikan. Memang tidak semua perkara itu diawali dengan penyelidikan. Ada yang perkara itu langsung masuk pada laporan tindak pidana. Misalkan ya, sederhananya seperti perkara yang sudah sangat jelas, misalkan penganiayaan, kemudian pembunuhan begitu. Ada kalanya tidak masuk atau tidak dimulai dari penyelidikan, tetapi langsung pada laporan terjadinya tindak pidana. Tetapi kalau yang komplit itu mulai P1 penerimaan laporan, kemudian nanti P5 itu laporan dimulai hasil penyelidikan ya. Apakah dalam penyelidikan itu ditemukan unsur pidana atau dia dihentikan, henti lidik begitu istilahnya. Jadi teman-teman, ini sudah masuk P6, nanti ditindaklanjuti P7, P8, memanggil para saksi, kemudian memanggil ahli, memanggil terlapor atau calon tersangka begitu. Teman-teman sekalian, sebagai sesama anak bangsa dan satu akidah dengan kita ya Bapak Roy Suryo terhadap perkara yang menjerat beliau ya, apalagi beliau sudah melakukan klarifikasi dan sudah meminta maaf kepada umat Hindu yang tersinggung atas penyebaran foto editan ya stupa Candi Borobudur. Kita doakan beliau memperoleh hasil yang terbaik ya, terbaik. Kita doakan yang terbaik lah buat beliau. Apapun status beliau, apakah beliau sekedar menjadi saksi atau setelah menjadi saksi itu ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dan menghadapi proses hukum yang berikutnya, kita doakan yang terbaik buat beliau. Setidaknya perkara yang
menjilat beliau. Ini menjadi pembelajaran penting untuk selalu berhati-hati membuat satu postingan yang terkait dengan SARA, apalagi terkait dengan akidah umat beragama yang lain ya, karena Al-Quran sendiri menegaskan adanya pelarangan ya, jangan menghina sesembahan orang lain begitu. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.